Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Terkhusus itu berkaitan dengan gugatan dalam peradilan agama itu sendiri serta kompetensi yang ada di dalam hukum acara peradilan agama. Nah, untuk gugatan perkara perdata itu ada dua tipe ya. Tipe yang pertama yaitu adalah kontensiosa. Nah, kontensiosa ini adalah perkara yang di dalamnya terdapat sengketa. Sengketa di sini adalah perselisihan. Sebagai contoh, di sini ada para pihak lebih dari satu. Yang pertama itu seperti adanya penggugat, adanya tergugat di dalam cerai gugat. Nah, adanya pemohon dan adanya termohon di dalam cerai talak. Sebelumnya juga sudah kita bahas cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan, gugatan yang diajukan oleh pihak istri. Nah, kalau cerai talak itu adalah permohonan talak, penjatuhan talak yang diajukan oleh pihak suami terhadap istri melalui hukum acara peradilan agama, itu cerai talak. Nah, tipe yang kedua yaitu adalah perkara voluntaria. Voluntaria ini di dalam perkara ini tidak ada perselisihan atau tidak ada sengketa. Jadi di sini murni hanya ada satu pemohon. Nah, satu pemohon di sini sebagai contoh adanya permohonan waris, adanya permohonan pengangkatan anak atau adopsi anak, itu sebagai contoh perkara di dalam gugatan di dalam hukum acara perdata yang bersifat voluntaria. Nah, bagaimana dengan kompetensi beracara di pengadilan agama? Nah, untuk kompetensi itu sama halnya dengan hukum acara perdata. Jadi untuk kompetensi itu ada yang absolut, ada yang relatif. Nah, untuk absolut itu adalah kompetensi berdasarkan kewenangan badan peradilan. Kalau untuk yang relatif itu adalah kewenangan atau kompetensi berdasarkan wilayah hukum suatu di dalam badan peradilan yang sama. Sebagai contoh, kompetensi absolut misalnya untuk orang yang beragama Islam. Nah, ingin mengajukan gugatan cerai itu harus di pengadilan agama. Kalau diajukan ke pengadilan negeri, maka pengadilan dapat menolak perkara dengan alasan kompetensi absolut. Itu untuk sebagai contoh kompetensi absolut ya. Nah, bagaimana dengan kompetensi relatif? Kompetensi relatif itu sebagai contoh gugatan diajukan oleh pihak istri dalam perkara perceraian. Itu diajukan di mana tempat tinggal tergugat terakhir. Misalnya tempat tinggal tergugat terakhir itu di Pekanbaru. Namun pihak istri mengajukan ke Pengadilan Agama Batam. Nah, itu kompetensi relatif. Jadi saya ulang simpulkan, kompetensi absolut itu kewenangan berdasarkan badan peradilan yang sudah diatur oleh undang-undang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Nah, kalau kompetensi relatif itu kewenangan suatu badan peradilan menangani suatu perkara berdasarkan wilayah hukum yang sudah diatur